depan saya akan menemani Anda dalam acara Breaking News yang membahas berita kesalahan dalam berbahasa. Berita terkini ditemukannya beberapa kesalahan berbahasa yang terjadi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Untuk lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter saya di beberapa tempat kejadian. Laporan pertama, kesalahan berbahasa akan disampaikan oleh reporter Nuzulul Hidayat di lokasi kejadian. Nuzulul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulul Hidayat akan melaporkan bahwa saat ini saya berada tepat di depan tempat wudhu. Di sini terdapat kesalahan ejaan pada kata wudhu, seperti yang terlihat pada tulisan di depan tempat wudhu ini. Adanya kesalahan pada kata wudhu dalam pemakaian huruf konsonan, sedangkan gabungan konsonan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibenarkan ada 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Sehingga pada tulisan wudhu ini dapat dikatakan salah. Kata yang benar adalah wudhu tanpa ada huruf H setelah huruf D. Demikianlah kesalahan ejaan yang terdapat pada tulisan wudhu pada tembok tempat wudhu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ungram. Kembali lagi bersama saya saat ini. Saya sedang berada di depan gedung B, lebih tepatnya pada tulisan visi program studi bahasa Inggris. Di sini terdapat kesalahan pada penulisan huruf kapital pada kata pendidikan dan bahasa. Seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata karena merupakan program studi dari Universitas Mataram. Perlu diketahui beberapa hal dalam penggunaan huruf kapital, yaitu pada nama tempat, nama orang, instansi, program studi, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya laporkan. Terima kasih Nuzulul Hidayat atas laporannya. Baik pemirsa, dari laporan pertama tadi, kesalahan berbahasa ada pada ejaan dan penulisan huruf kapital. Untuk laporan kedua, kesalahan berbahasa akan dilaporkan oleh reporter kami Muhammad Yogi di lokasi kejadian. Muhammad Yogi. Saya Muhammad Yogi Dukiansah. Saat ini saya berada di gedung B, lebih tepatnya pada tulisan banner visi dan misi program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini terdapat kesalahan pembentukan kata pada kata terwujudkan. Karena kata terwujudkan tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Imbuhan tidak dibenarkan dalam kaidah bahasa Indonesia apabila digabungkan dengan kata dasar wujud, sehingga kata yang benar adalah kata mewujudkan. Lagi bersama saya. Saat ini saya berada di gedung E, lebih tepatnya di depan mading. Di sini dapat kita lihat kesalahan pembentukan kata dalam kata baca-baca. Terjadi kesalahan karena adanya reduplikasi atau pengulangan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Pengulangan kata yang kita bisa lihat di sini adalah kata baca-baca. Seharusnya menggunakan kata sehingga kata yang benar adalah membaca-baca. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Muhammad Yogi atas laporannya. Itulah laporan kedua dari Muhammad Yogi, kesalahan berbahasa dalam pembentukan kata, yaitu pada kata baca-baca dan terwujudkan. Untuk laporan ketiga akan disampaikan langsung oleh reporter kami Nadia Ika Agustina di lokasi kejadian. Nadia Ika. Saya Nadia Ika Agustina akan melaporkan bahwa saat ini saya berada di gedung E FKIP Universitas Mataram. Di sini terdapat kesalahan pilihan kata pada kata tidak banyak mengobrol. Yang ini ya, tidak banyak mengobrol. Seperti yang terdapat pada tulisan banner ini, adanya kesalahan pada kata tidak banyak mengobrol karena kata banyak yang menunjukkan untuk sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera dan bisa dihitung, sehingga pada tulisan tidak banyak ngobrol dikatakan salah. Kata yang benar adalah tidak mengobrol tanpa adanya kata banyak. Jadi yang sebenarnya adalah tidak mengobrol. Kembali lagi bersama saya. Saat ini saya berada di gedung B, program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini terdapat kesalahan kata, sudah memilih mata kuliah KKN di KRS dan telah lulus 110 SKS. Nah, di sini itu dia terdapat pemborosan kata sudah dan kata telah, sehingga pembenaran dari kata tersebut adalah telah memilih mata kuliah
telah memilih mata kuliah KKN di KNS dan lulus 110 SKS. Demikian dari saya. Terima kasih Nadia Ika atas laporannya. Laporan ketiga tadi, kesalahan berbahasa dalam pilihan kata yaitu pada kata banyak dan penggunaan kata ganda yaitu kata sudah dan telah. Untuk laporan keempat akan disampaikan oleh reporter kami Nadia Ramawati di lokasi kejadian. Nadia? Saya Nadia Ramawati akan melaporkan bahwa saat ini saya sedang berada di tempat fotokopi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Terlihat di belakang saya terdapat tulisan fotocopi. Kata fotocopi diambil dari kata serapan, yaitu dari serapan yang berasal dari bahasa Inggris, sehingga adanya kesalahan yang terjadi yaitu interferensi. Perlu diketahui, interferensi itu adalah kekeliruan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa lain yang sering digunakan sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa lainnya, baik berupa pengaruh fonologis, morfologis, sintaksis ataupun leksikonnya. Dapat dilihat kata copi itu dalam pengaruh fonologi tidak ada yang disalahkan karena tetap penyebutannya itu adalah fotokopi. Namun dalam leksikon, dalam bagian leksikonnya berupa kata-kata dari bahasa lain yang dapat digunakan dalam bahasa yang sedang digunakan sewaktu menggunakan bahasa Indonesia itu digabung atau terbawa dengan menggunakan bahasa Inggris. Itulah yang dinamakan dengan interferensi. Jadi dapat dilihat bahwa kata fotokopi itu adalah kata yang salah dan yang benar itu adalah fotokopi. Nah, berikut adalah tulisan yang benar dari fotokopi. Kembali lagi dengan saya akan melaporkan bahwa saya sekarang berada di Gedung D, lebih tepatnya berada di depan majalah dinding atau mading. Di sini terdapat pengumuman pendaftaran KKN periode Juli sampai Agustus 2022. Namun saya tidak memfokuskan pada pengumuman, namun saya memfokuskan pada syarat-syarat yang akan dipenuhi, yaitu dalam mengupload surat pernyataan siap melaksanakan KKN dan surat izin orang tua dan seterusnya. Yang akan saya analisis di sini, yang akan saya sampaikan, yaitu adanya kesalahan dalam kata mengupload. Nah, di sini dalam kata mengupload itu masuk ke dalam interferensi, terbawa dalam menggunakan bahasa asing lainnya yaitu bahasa Inggris. Nah, itu termasuk dalam interferensi. Mengupload itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tidak ada dalam kaidah. Yang seharusnya itu adalah mengunduh, bukan mengupload. Sekian yang dapat saya laporkan. Terima kasih Nadia laporannya. Laporan keempat adalah kelumrahan yang sering terjadi. Contohnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram saat ini. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, pada kata mengupload dan fotocopi, sehingga itu dinamakan interferensi. Laporan kelima akan disampaikan oleh reporter kami Nadila Uningsi di lokasi kejadian. Nadila Uningsi. Saya Nadila Uningsi, saat ini saya sedang berada di Gedung E. Di sini terdapat kesalahan dalam keefektifan kalimat. Seperti yang terlihat pada mading, terdapat kalimat yang tidak efektif, yakni pada kalimat yang terhormat semua ketua program studi di lingkungan FKIP Universitas Mataram. Kata semua itu tidak cocok digunakan pada kalimat tersebut. Yang lebih efektif dan tepatnya adalah menggunakan kata bapak atau ibu. Dan jika menggunakan kata semua itu tidak efektif karena terdapat kata di lingkungan FKIP Universitas Mataram. Itu sudah mencakup semua ketua program studi di lingkungan FKIP, sehingga kalimat yang benar dan efektif adalah yang terhormat Bapak atau Ibu Ketua Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Mataram. Masih dengan saya di Gedung E, terlihat pada tulisan pencegahan COVID-19 bagi peserta UTBK tahun 2021 terdapat kesalahan kalimat yang tidak efektif, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat yang telah disediakan panitia sesaat sebelum memasuki ruang ujian dan selesai ujian. Terdengar adanya pemborosan kata pada kalimat tersebut, sehingga kalimat yang efektif adalah
adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat yang telah disediakan panitia sebelum dan sesudah memasuki ruang ujian. Sekian laporan dari saya. Terima kasih Neri Laurnisi. Laporan tadi, kesalahan berbahasa dalam kalimat yang tidak efektif. Untuk laporan terakhir akan disampaikan oleh reporter kami yaitu Nurul Faiza di lokasi kejadian. Saya Nurul Faiza, saat ini sedang berada di gedung E. Di belakang saya bisa kita lihat ada sebuah pengumuman dan terdapat tulisan yang dimana halaman yang harus diedit judul skripsi dari bahasa Indonesia ke judul aslinya atau bahasa Inggris. Dari tulisan tersebut ada sebuah kesalahan karena terjadi pada struktur fungsinya. Dikarenakan kata yang menyebabkan kalimat tersebut hanya menduduki fungsi dan tidak ada objeknya, sehingga belum bisa dikatakan kalimat. Karena syarat sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Jadi dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut tidak memiliki struktur fungsi kalimat yang lengkap, sehingga kita dapat membenarkan kalimatnya menjadi halaman judul skripsi harus diedit dari bahasa Indonesia ke judul aslinya atau bahasa Inggris, di mana halaman judul skripsi menjadi subjeknya harus diedit menjadi predikat, dan dari bahasa Indonesia ke judul aslinya atau bahasa Inggris adalah objek. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Itulah beberapa kesalahan yang terjadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.